Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya adalah perasaan yang tumpul. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah apa? Telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ada kata di situ, perasaan mereka telah tumpul. Kenapa perasaan mereka tumpul? Karena di ayat sebelumnya berkata, jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, maka perasaan kita pasti tumpul. Orang yang memiliki perasaan yang tumpul pasti akan mengizinkan produk-produk setan untuk masuk ke dalam hati dan pikirannya. Makanya orang kalau perasaannya tidak diarahkan seperasaan dengan Kristus, perasaannya pasti tumpul. Dan ketika perasaan itu tumpul, dengki masuk, kemarahan masuk, kecemburuan masuk, iri hati masuk yang namanya produk-produk setan. Ketika perasaan setiap kita itu tumpul, biarlah setiap kita hari ini memiliki perasaan yang tajam di dalam Tuhan. Bagaimana kita memiliki perasaan yang tajam di dalam Tuhan? Kita harus memiliki namanya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Bangun keintiman setiap hari dengan Tuhan. Karena yang membuat perasaan kita semakin tajam seperasaan dengan Kristus adalah keintiman yang saudara dan saya bangun setiap hari dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan katakan, sehingga perasaan saudara akan sama seperti perasaan Kristus, di mana perasaan yang tajam di dalam Tuhan, bukan perasaan yang tumpul. Karena ketika saudara dan saya mempunyai perasaan yang tumpul, saudara akan tetap hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hidup dengan pikiran yang sia-sia. Pikirannya hanya pikiran yang sia-sia. Jangan hidup karena apa? Perasaan kita. Karena perasaan kita sesungguhnya ups and down. Makanya perasaan kita ini harus kita taruh di dalam Tuhan, sehingga kita seperasaan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya hidup dong di dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kita seperasaan dengan Kristus. Kalau kita nggak hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, perasaan kita yang ups and down ini akan membawa kita bukan semakin naik, tapi semakin turun. Aduh, rasa-rasanya saya nggak mau baca Alkitab deh. Kayaknya rasa-rasanya lagi males gitu, lagi banyak problem, lagi banyak masalah. Pada akhirnya kita nggak baca Alkitab. Kenapa? Karena kita mengkasih makan yang namanya apa? Perasaan kita. Aduh, rasanya nggak pengen berdoa. Lagi banyak masalah, lagi banyak problem.
Dan pada akhirnya nggak berdoa. Karena apa? Karena hidup oleh perasaannya. Ingat sekali lagi bahwa perasaan kita bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran, di mana seharusnya kita bukan hidup karena perasaan, tapi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Aduh, rasanya saya nggak mau ke gereja deh. Rasanya, aduh, lagi malas banget. Dan pada akhirnya kita nggak pernah ke gereja. Hati-hati, jangan sampai ketika saudara tidak hidup di dalam persekutuan dengan Allah, sehingga perasaan saudara itu menjadi tumpul. Karena apa? Tidak sama, tidak seperasaan dengan Yesus. Sama, ada satu kisah di dalam 1 Samuel 18. Ini kisah Saul, di mana ketika selesai berperang, wanita-wanita pada saat itu menyambut Saul dan mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nggak lama dari ayat itu, setelah ayat itu, maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Waduh, orang yang perasaannya tumpul, dia pada akhirnya akan mengizinkan produk-produk setan itu masuk di dalam dirinya. Sama seperti Saul, perasaannya tumpul. Dan pada akhirnya Saul dengki, iri hati, benci sama siapa? Sama Daud. Padahal sebelumnya dia senang banget sama Daud, tapi begitu cepat berubah. Karena apa? Karena dia tidak menjaga perasaannya untuk sama seperasaan dengan Tuhan. Saul membiarkan perasaannya yang menguasai dia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai setiap kita memiliki perasaan yang tumpul, sehingga firman Tuhan katakan tadi, kita menyerahkan hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena perasaan kita yang tumpul akan membawa setiap kita untuk terus ke bawah, untuk terus down, untuk terus nggak bisa bangkit lagi. Tetapi perasaan kita yang tajam di dalam Tuhan akan membawa kita semakin naik, semakin naik, semakin naik, supaya saudara dan saya menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika saudara tidak menjaga perasaan saudara seperasaan dengan Kristus, di mana saudara membangun yang namanya persekutuan dengan Tuhan setiap hari, maka ada produk setan yang masuk, yaitu iri hati. Dan ketika iri hati masuk, akan masuk yang namanya kekacauan. Dan apa? Segala macam perbuatan jahat akan masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, biarlah setiap kita memiliki perasaan yang seperasaan dengan Kristus. Jangan sampai kita memiliki perasaan yang tumpul. Karena apa? Karena kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada orang yang berkata, kita hidup baik-baik aja kok. Kita nggak berdoa juga baik-baik aja. Kita nggak baca Alkitab juga baik-baik aja tuh. Semuanya berjalan dengan biasa gitu. Aman-aman saja. Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Emang semuanya berjalan baik-baik. Sepertinya oke-oke aja. Tapi ketika saudara tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka perasaanmu akan menjadi tumpul.
Karena apa yang saudara pikirkan, seperti firman Tuhan katakan di Efesus tadi, saudara hanya memikirkan pikiran yang sia-sia saja, pikiran yang sementara. Sedangkan Tuhan menyediakan sesuatu yang besar buat saudara dan saya, supaya setiap kita menjadi berkat, yaitu Tuhan mau perasaan kita seperasaan dengan Dia. Tetapi ketika saudara tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari, pikiran saudara, perasaan saudara menjadi tumpul. Yang kita pikir semuanya berjalan baik-baik, dan pada suatu waktu tanpa saudara dan saya sadari, itu akan membawa kepada kehancuran. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Untuk apa? Untuk setiap kita menaruh perasaan kita seperti Kristus. Makanya bangun persekutuan itu tiap hari, konsisten, dan kita lakukan terus. Bukan sekali baca Alkitab, besok enggak. Sekali berdoa, besok-besoknya lagi enggak. Itu harus dilakukan secara kontinu, terus, konsisten. Walaupun perasaan kita rasanya pengen gak mau baca Alkitab, gak mau berdoa, gak mau ke gereja, terus lakukan dengan setia, konsisten lakukan dengan setia. Maka dengar baik-baik, sesungguhnya ketika saudara dan saya melakukan dengan setia, saudara sedang mempertajam perasaanmu menjadi seperasaan dengan Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk memiliki perasaan yang tajam seperti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak mengizinkan produk-produk setan itu masuk di dalam diri setiap kita seperti Raja Saul. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami gak mau memiliki perasaan yang tumpul, Tuhan, sehingga produk-produk setan itu masuk dalam diri setiap kami dan menguasai kami. Kami gak mau. Tapi kami mau seperasaan dengan Kristus, di mana kami membangun persekutuan setiap hari secara konsisten di dalam Tuhan terus-menerus, sehingga perasaan kami dipertajam semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.